Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film horor Jepangan? Jangan underestimate dulu, karena film Jepang kali ini katanya sempat menyandang gelar sebagai film horor Jepang paling mengerikan tahun ini. Yap, apalagi kalau bukan Dollhouse tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana komplek Kimochi indah yang berada di sebelah kidul kota Tokyo. Di saat itu pula, seorang ibu muda bernama Yoshi harus mendapat giliran menjaga anak-anak komplek untuk bermain di rumahnya. Di tengah keosnya para bocil, Yoshi yang kehabisan stok cemilan meminta putrinya yang bernama Mei untuk bermain dengan aman, sementara ia akan pergi ke Ojon Mart terlebih dulu. Lantas sebelum pergi, Yoshi yang sangat teliti dengan keselamatan terlihat mengamankan dulu rumahnya agar tidak membahayakan para bocil. Setelah Yoshi pergi, para bocil yang gabut terlihat melakukan permainan petak umpet. Namun di saat itu pula, Mei yang kurang gesit malah kehabisan tempat untuk bersembunyi karena sudah keduluan oleh teman-temannya. 1 jam kemudian, Yoshi yang baru pulang seketika heran saat melihat keadaan rumahnya yang tiba-tiba sepi. Dirasa para bocil sudah pulang ke rumahnya, Yoshi langsung memanggil para tetangga menggunakan intercom RT untuk menanyakan keberadaan putrinya. Singkat waktu, sontak Yoshi pun panik saat menyadari jika putrinya telah menghilang. Lantas para bocil berkata jika saat bermain petak umpet tadi, tiba-tiba saja Mei hilang entah kemana, bahkan sampai mereka pulang ke rumah masing-masing, Mei tak kunjung datang. Menyadari hal itu, para tetangga langsung bubar untuk membantu proses pencarian Mei. Sepulang bekerja, suami Yoshi yang bernama Hiko seketika panik saat melihat istrinya sedang membuat laporan kehilangan. Hingga setelah laporan diproses, Pak Polisi teladan ini berkata jika mereka akan secepatnya memberi kabar dan tentunya tanpa pungutan biaya sepeser pun. Beberapa saat kemudian, Yoshi yang syok tanpa sengaja menumpahkan segelas teh. Dengan kondisi lemas, ia pun bergegas mencuci taplak mejanya. My God, merinding parah. Yoshi pun lemas saat mendapati Mei telah tewas di dalam mesin cuci. Rupanya Mei yang panik mencari tempat persembunyian malah terkunci di dalam mesin cuci sampai kehabisan napas. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Yoshi yang mengalami trauma parah terlihat berusaha melakukan terapi dengan menggunakan metode adu nasib. Hingga saat gilirannya curhat, Yoshi mengatakan jika akibat kelalaiannya, putri sematawayangnya harus tewas kehabisan nafas di dalam mesin cuci. Meski tak habis pikir dengan kejadian itu, namun Yoshi tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. 旅行なんかもしてないんでしょ。 Singkat waktu saat Yoshi kedatangan mertuanya yang bernama Echin, ia pun memberitahu jika di dekat kompleks ini ada sebuah kuil yang menerima jasa pembakaran barang almarhum. Karena siapa tahu, cara tersebut bisa sedikit mengobati trauma Yoshi. Di keesokan harinya, Yoshi yang tidak ingin larut dalam kesedihan berniat menuruti saran mertuanya dengan pergi ke kuil. Namun seolah ditarik sesuatu, Yoshi pun heran saat brosur pemberian mertuanya tiba-tiba terbang dengan cara yang tidak wajar.
Seolah dituntun, tiba-tiba Yoshi tertarik pada sebuah boneka perempuan di dalam kotak kaca yang dihiasi mantra-mantra aneh. Di malam harinya, Hiko pun senang saat melihat istrinya kembali ceria setelah setahun lebih hidup dalam keterpurukan. Sontak Hiko pun kaget saat melihat boneka dekil terduduk di meja makan. Lantas Yoshi berkata, jika boneka ini baru saja ia beli di pasar loak. Meskipun harganya mahal, namun Yoshi merasa jika boneka ini bisa mengobati kerinduannya pada mendiang putrinya. Di keesokan harinya, Yoshi kembali membongkar barang-barang milik mendiang putrinya untuk ia gunakan kepada boneka aneh ini. Di malam harinya, Hiko yang baru pulang merasa heran saat mendengar Yoshi bersenandung di kamar Mei. Dan betapa kagetnya Hiko saat melihat boneka ini didandani persis seperti mendiang putrinya. そうですね。目覚めはどうですか？はい、あります。 Singkat waktu, Hiko berkata jika dirinya merasa khawatir dengan istrinya yang kini malah terobsesi dengan boneka. Lantas ibu dokter bernama Nori mengatakan jika apa yang terjadi pada Yoshi merupakan sebuah terapi boneka yang cukup efektif guna memulihkan mental. Hiko pun diminta untuk tenang karena lama-lama Yoshi pasti akan kembali seperti semula. Namun saat ini, Hiko harus mendukung Yoshi terlebih dulu. 5歳です。 はい。 Dan bisa kita lihat, Hiko sang suami penyayang tetap mendukung istrinya meski terkesan seperti ODGJ. Beberapa bulan kemudian, Hiko yang sedang bekerja seketika heran saat Yoshi tiba-tiba menyusulnya ke tempat kerja. Lantas Yoshi berkata jika dirinya selesai menemui dokter kandungan untuk mengecek kehamilannya. Dan betapa bahagianya Hiko saat dirinya akan kembali memiliki momongan. Singkat cerita, 10 bulan kemudian, mereka terlihat sibuk mempersiapkan kasur untuk putri keduanya yang diberi ngaran Mai. Dan bisa kita lihat, setelah kehadiran putri keduanya, jelas saja Yoshi lebih fokus mengurus orok sungguhan daripada boneka aneh ini. Dan kini, si boneka sudah dianggap sebagai boneka biasa saja di antara tumpukan boneka-boneka murahan. 3 bulan kemudian, Yoshi yang selesai ngasuh berniat menidurkan Mai menggunakan boneka. Dan entah terhipnotis atau apa, Yoshi malah menggunakan boneka aneh ini. Di saat itu pula, Echin pun senang saat melihat keadaan Yoshi yang kembali menjadi manusia normal. Hingga di tengah obrolan, sontak mereka pun panik saat melihat Mai yang tertindih boneka. My God! Seketika Echin pun heran saat mendapati leher Mai yang tiba-tiba terlilit rambut. Hingga setelah kejadian itu, Yoshi berniat memasukkan lagi boneka ini ke dalam kotak bawaannya dan langsung mereka simpan di dalam gudang untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Mai yang kini sudah seumuran kakaknya terlihat berterima kasih karena sudah dibelikan kelereng oleh ibunya. Hingga setibanya di rumah, Mai pun tidak sengaja malah menjatuhkan semua kelerengnya. Sontak Yoshi pun kaget
saat melihat Mai tiba-tiba meminta izin untuk bermain dengan boneka milik ibunya. Entah lupa atau apa, Yoshi malah memperbolehkannya. Di malam harinya, Yoshi merasa aneh saat melihat kuku dan rambut boneka ini kembali memanjang setelah tersimpan lebih dari 5 tahun. Hingga di keesokan harinya, Yoshi yang sedang beres-beres seketika heran saat melihat Mai sedang mengobrol dengan si boneka yang ia beri nama Aya-chan. Meskipun aneh, namun Yoshi merasa jika hal itu hanyalah imajinasi putrinya saja. Di malam harinya, Yoshi pun heran dengan Mai yang tiba-tiba datang ke kamarnya. Lantas Mai berkata jika dirinya tak bisa tidur setelah disakiti oleh Aya-chan yang merasa iri pada dirinya. Mendengar hal itu, Yoshi yang tidak percaya langsung mengantar Mai kembali ke kamarnya. Di keesokan harinya, saat Mai kedatangan teman cekulahnya, ia pun berkata jika boneka milik ibunya bisa berbicara. Mendengar hal itu, Rena yang tidak percaya merasa penasaran. Sontak mereka pun kaget saat melihat Rena yang mengalami luka gigit di tangannya. Hingga saat Yoshi murka, Mai berkata jika orang yang menggigit Rena adalah Aya-chan. Dirasa Mai berbohong, Yoshi langsung memarahi Mai yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap teman cekulahnya. Di malam harinya, Yoshi pun semakin kesal saat melihat foto putri pertamanya dirusak seseorang. Lantas, Yoshi langsung menuduh Mai yang telah merusak foto kakaknya. Namun Mai berkata jika semua ini merupakan perbuatan Aya-chan. Hingga dari kejadian itu, hubungan mereka pun semakin tidak harmonis. Dikira Mai, rupanya sosok yang datang ke kamar Yoshi adalah boneka. Hingga di keesokan harinya, Yoshi memberitahu suaminya jika semalam boneka aneh itu bergerak sendiri. Akan tetapi Hiko menganggap jika hal itu merupakan ulah Mai yang iseng. Saat putrinya pergi cekulah, Yoshi yang sedang membuat kue tiba-tiba kesal saat melihat boneka aneh ini tiba-tiba terduduk di lorong rumah. My God, lagi. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Dirasa gak akan bener, Yoshi pun berniat untuk membuang saja boneka terkutuk ini. Beberapa saat kemudian, Yoshi yang sedang menjemur pakaian langsung heran saat melihat petugas damkar dan ambulan yang tiba-tiba melintas. Entah dikutuk atau apa, Yoshi pun syok saat melihat petugas kebersihan yang mati tergencet pemadat sampah. Hingga saat proses evakuasi dilakukan, entah dari mana datangnya tiba-tiba Mai muncul sambil membawa pulang boneka terkutuk ini. Di tengah malam, Hiko pun heran dengan istrinya yang belum tidur. Lantas sambil memperlihatkan CCTV, Yoshi berkata jika ia sedang memperhatikan Mai yang sedang mengobrol dengan boneka, di mana ia merasa jika boneka aneh ini bisa hidup seperti boneka Chucky. Dirasa cuma halu, Hiko mengajak Yoshi untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja Mai mengajak si ibu untuk bermain petak umpet. Meskipun malas, namun Yoshi berusaha menuruti permintaan putrinya ini.
Sontak Yoshi pun kesal saat melihat Mai bersembunyi di dalam mesin cuci, terlebih ia tidak ingin kejadian naas di masa lalu kembali terulang. Dikira juri, Yoshi pun syok saat dirinya malah membanting Mai. Setelah Mai menjalani pemeriksaan di Ojon's Ike Hospital, Yoshi langsung diajak Dr. Nori untuk melakukan beberapa pemeriksaan kejiwaan. Dan setelah Yoshi pergi, dokter anak bernama Nobita langsung memperlihatkan sesuatu pada Hiko. Sontak Hiko pun kaget saat melihat luka baret di punggung Mai. Singkat waktu, setelah mendapat saran dari Dr. Nori, Hiko yang merasa istrinya melakukan KDRT berencana mendaftarkan Yoshi ke unit rawat inap sampai mentalnya stabil. Dan kini, Mai akan tinggal bersama neneknya untuk sementara waktu. Di tengah penyesalan, Yoshi langsung menerima saran suaminya, namun dengan satu syarat, Hiko harus segera memusnahkan boneka terkutuk itu di kuil. Dirasa hal ini akan membuat Yoshi tenang, Hiko langsung menuruti permintaannya. Sepulangnya ke rumah, Hiko langsung menelepon pihak kuil untuk mengajukan pembakaran barang keramat. Lantas, Hiko diminta untuk mengirimkan foto barangnya terlebih dulu untuk ditinjau. Musume Ningyo Day. Seketika perhatian Hiko teralihkan saat ia menemukan nama si pembuat boneka yang bernama Yasumoto Kokichi. Sambil mengirim foto, Hiko yang kepo langsung mencari tahu tentang nama pembuat boneka ini. Dan ternyata, Yasumoto ini merupakan pembuat boneka hidup yang kalau di kita mah merenan jenglotnya, di mana pembuat boneka ini eksis pada zaman Kekaisaran Showa pada tahun 1926. Di tengah pengecekan, Hiko mendapat telepon dari petugas kuil yang terdengar panik, di mana mereka meminta Hiko untuk segera menyerahkan boneka tersebut untuk dimusnahkan. Karena cenah, boneka ayah ini sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Mendengar hal itu, Hiko berniat pergi ke rumah ibunya untuk membawa boneka tersebut. Kemudian, scene beralih pada Echin yang baru selesai menidurkan Mai di samping boneka ayah. Melihat Mai yang malah pengen digendong, Echin langsung membawanya kembali ke kamar. My God, sontak Echin pun kaget saat sosok yang ia gendong merupakan boneka ayah. Lantas sambil menelepon putranya, Echin terlihat mengurung boneka ayah di dalam lemari penyimpanan dan meminta Hiko untuk secepatnya ke rumah. Beberapa saat kemudian, Echin pun heran saat mendengar suara gaduh di dalam gudang. Sontak Echin pun panik saat boneka yang ia kurung tiba-tiba menghilang. Khawatir pada cucunya, Echin langsung mengeceknya ke kamar. Dan betapa syoknya Echin saat menyadari cucunya sudah menghilang entah kemana. Di tengah kepanikan, Echin berusaha menyelamatkan Mai yang malah nongkrong di jembatan. Apakah Mai dan Echin baik-baik saja? Singkat waktu, Hiko yang baru tiba langsung panik saat melihat situasi rumah yang sangat sepi. Di saat itu pula, Hiko pun kaget saat melihat Mai datang dengan mulut yang belepotan darah. Setelah ditemui tim kepolisian, Echin mengatakan jika tadi dirinya diserang oleh sosok bocil misterius saat berusaha menyelamatkan Mai. Di saat itu pula, Pak Polisi bernama Yamamoto langsung mengajak Hiko keluar karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Betapa syoknya Hiko saat melihat ibunya diserang oleh sosok berambut jabrig yang sangat mirip dengan boneka Aya-chan.
Di keesokan harinya, Hiko pun merasa lega saat seorang biksu berhasil mengamankan boneka terkutuk ini untuk dimusnahkan. Hingga setelah memasang segel pelindung, si biksu bernama Shinchan mengajak Hiko pergi ke kuil untuk menyaksikan proses pembakaran. Setibanya di kuil, Hiko langsung mengabadikan momen ini untuk ditunjukkan pada istrinya. Singkat waktu, Yoshi pun lega saat melihat boneka terkutuk ini sudah dimusnahkan. Lantas karena kondisi Yoshi sudah membaik, Hiko berniat mengajak istrinya ini untuk pulang. Daeta si Bagong, sungguh tanpa diduga, Shinchan si biksu nakal ternyata telah menukar boneka terkutuk ini untuk ia jual pada seorang kolektor. Karena cenah, boneka buatan Yasumoto ini bernilai sangat tinggi. Setelah melakukan negosiasi, Shinchan yang merasa tidak cocok berniat menemui kolektor yang lain. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Shinchan merasakan mual ekstrim. Mamam, karena keserakahannya Shinchan pun mendapat kutukan dari boneka ini. Setibanya di rumah sakit, Hiko pun syok parah saat melihat boneka ini masih utuh. Lantas dengan sangat menyesal, petinggi kuil bernama Hayato meminta maaf atas perbuatan nakal bawahannya. Kemudian, Hayato yang merasa tidak mampu menangani boneka ini, berniat menyerahkan boneka ini pada seorang ahli boneka spiritual. Singkat cerita, ahli boneka keramat bernama Kanda memberitahu jika menurut sejarah yang ia baca, sebenarnya boneka itu terbuat dari jasad bocil. Lantas, ia pun meminta Hiko untuk memeriksanya di dalam CT scan. My God, mereka pun merinding saat mendapati kerangka tulang bocil di dalam boneka ini. Singkat waktu, Kanda yang baru tiba langsung kaget saat boneka ayam malah dibawa pihak kepolisian. Lantas Hiko memberitahu jika tim kepolisian langsung gerecep saat mengetahui ada jasad bocil di dalam boneka ini. Dirasa tak bisa melawan, Kanda langsung memberikan hasil foto barusan dan meminta si Kanit untuk berhati-hati membawa boneka ini. Takut terjadi sesuatu pada Yamamoto, Kanda meminta Hiko untuk segera mengikutinya. Di tengah perjalanan, Yamamoto pun terdiam saat melihat hasil foto barusan tiba-tiba menjadi mengerikan. Tak ingin ambil pusing, ia pun langsung membuangnya. Lah kok hilang goblok? Sontak si Kanit pun panik saat ia merasa menabrak sesuatu, dan saat dicek, ia pun mendengar suara tangisan di dekat ban mobil. Melihat Yamamoto terkena genjutsu, Kanda pun langsung melakukan jurus segel pelepasan. Setelah mengamankan boneka terkutuk ini, Kanda meminta Hiko untuk mengantarkannya pergi menemui seorang ahli pembuat boneka legendaris. Singkat cerita, Kanda langsung memperlihatkan boneka ini pada seorang pembuat boneka sepuh bernama Takeshi. Dan tak perlu waktu lama, Takeshi pun sadar jika boneka ini merupakan buatan Yasumoto.
Kemudian, Takeshi langsung mengajak mereka ke dalam rumah untuk menceritakan kisah terciptanya boneka terkutuk ini. 彼の長所を取ったんですが、どうぞ座ってください。 Di dalam rumah, Takeshi langsung menceritakan kisah turun-temurun yang diceritakan keluarganya tentang sosok Yasumoto. Di mana ketika itu, Yashimoto si pembuat boneka hidup bersama keluarga kecilnya. Akan tetapi, putri semata wayangnya yang bernama Aya terlahir dengan penyakit langka. Hingga pada suatu hari, ibunya yang bernama Taeko mulai putus asa dan berniat menghentikan penderitaan putrinya dengan cara diskon umur berjamaah. Namun tak sesuai rencana, upaya Taeko pun gagal hingga membuat Aya tewas sendirian. Di saat itu pula, Yashimoto yang panik berusaha menutupi tindakan istrinya dengan membuat boneka dari tubuh Aya. Hingga setelah beberapa minggu berlalu, Taeko yang sekarat meminta suaminya untuk mengubur boneka Aya bersama dirinya, di mana cenah Taeko yang menyesal ingin dimakamkan satu gentong bersama putrinya. Hingga saat Taeko meninggal, Yashimoto memakamkan mereka di sebuah pulau terpencil bernama Kanajima. Namun menurut rumor yang beredar, boneka ini hilang setelah dicuri oleh Tomb Raider. Adapun sebagian orang menganggap boneka Aya ini keluar sendiri dan berkeliaran untuk mencari orang tua yang baru. Setelah menceritakan kisah mengerikan ini, Takeshi yang ketakutan meminta Kanda untuk segera pergi membawa boneka tersebut. Saat akan pulang, Yoshi yang mempunyai ide mengajak Kanda pergi ke Pulau Kanajima untuk mengembalikan boneka Aya ke makam ibunya. Mendengar hal itu, Kanda yang memiliki ide yang sama akhirnya sepakat untuk pergi ke pulau tersebut. Singkat waktu, setibanya di penginapan Kanajima, Kanda yang melihat peta pulau jadul berniat untuk meminjamnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun heran saat melihat Kanda yang tiba-tiba menggunakan skin wasit sumo. Lantas, mereka diminta untuk bersiap karena saat ini Kanda akan melakukan ritual untuk mencari titik lokasi kuburan Taeko. 手法呪言身辺火事天正上地正上道上とは天の七を供養36人を清めこの義を矢をよらずの神そうですね少女内下少女六根書は地の神36人名瀬戸もとは天の七を供養28種 Saat lokasi hampir ditemukan, mereka pun panik saat tiba-tiba mengalami gempa lokal. Di tengah situasi poek, kepanikan pun semakin menjadi saat mendengar boneka Aya yang keluar dari dalam peti. Betapa leganya mereka saat berhasil mengamankan juri Aya. Namun akibat kejadian tadi, Kanda pun harus merasakan linu ekstrim saat menyadari kakinya kacugak paku usuk nomor 12. Di keesokan harinya, Kanda yang takut tetanus diminta untuk pergi ke rumah sakit, sementara Hiko dan Yoshi akan mengembalikan boneka Aya ke kuburan Taeko. Lantas sebelum pergi, Kanda memberikan detektor logam guna mempermudah proses pencarian makam. Karena cenah, orang-orang zaman dulu selalu memberikan koin ke dalam kuburan sebagai tanda penghormatan. Dirasa sudah jelas, Hiko dan Yoshi bergegas pergi ke Pulau Kanajima dengan menggunakan jalur pasang surut. Setibanya di lokasi, Hiko langsung mencari kuburan Taeko dengan menggunakan logam detektor. Akhirnya, mereka pun menemukan kuburan Taeko yang kini sudah berbentuk mumi Imhotep. Kemudian, mereka langsung melakukan doa sebelum mengembalikan boneka Aya.
Ayah wae. Melihat foto Mei jatuh ke dalam gentong mayit, Yoshi yang tidak ingin kehilangan satu-satunya foto Mei berniat mengambilnya. Namun saat Yoshi turun, jimat penangkal malah terbakar oleh dupa. Naon dui atuh, mereka pun panik saat rambut Yoshi malah kejepit gentong. Untung saja dengan teknik si beban Sakura, Yoshi pun berhasil membebaskan diri dengan cara memotong rambut menggunakan beling. Lantas, mereka pun merasa lega saat berhasil mengembalikan boneka ayah ke makam ibunya. Singkat cerita, Yoshi dan keluarganya mengawali hari dengan sarapan bersama. Sementara di luar, Echin mengajak Kanda yang pengkor untuk mengecek keadaan Hiko dan Yoshi. Terlebih sudah 1 minggu mereka sulit dihubungi setelah pulang dari Pulau Kanajima. Namun saat memasuki lift, mereka malah pasaling-singan dengan keluarga Hiko yang akan jalan-jalan. Kembali pada Echin, ia pun menunjukkan rekaman CCTV yang berisi rekaman Mai, di mana dalam rekaman itu, Mai mengobrol dengan boneka tentang cerita ayah yang benci pada ibunya karena sering disiksa akibat sakit-sakitan. My God, betapa syoknya Kanda saat menyadari jika selama ini dirinya blunder. Karena sebenarnya, ayah sangat membenci ibunya dan tidak ingin dimakamkan satu gentong bersama Taeko, yang bahkan mengajaknya diskon umur berjamaah. Sungguh tanpa diduga, sepulangnya dari Pulau Kanajima, mereka pun masih dalam pengaruh genjutsu hingga menganggap boneka ayah sebagai Mai. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena Sakahayang sudah menjelaskannya sampai berbusa di dalam filmnya. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dollhouse 2025. Jangan lupa like, share, subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.